Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan asatidzah dan ustadzat pesantren Mahdhara, yang saya muliakan para pengelola pesantren Mahdhara, juga yang saya muliakan para ayah bunda, wali santri pesantren Mahdhara, juga yang saya cintai dan juga harapkan kebaikan dan kesalehannya untuk kebaikan umat Islam ini, yaitu para santri pesantren Mahdhara. Puji syukur alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di acara yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita, dan semoga duduk sejenak kita di pagi hari ini di acara yang penuh dengan keberkahan ini menjadi sebab kita semua dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang jauh lebih indah, yaitu di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Mengambil tema di kegiatan pagi hari ini, kamilah penjaga Al-Quran. Kenapa kita menjadi penjaga Al-Quran? Padahal kita tahu Al-Quran tidak butuh penjagaan kita. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang telah berjanji dengan menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga dan memelihara Al-Quran, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran itu. Namun kenapa kita menjadi penjaga Al-Quran? Karena dengan kita menjaga Al-Quran, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga kita. Maka insya Allah Al-Quran akan menjaga kita. Terlebih Al-Quran akan menjaga sisi kemanusiaan yang dengan itu insya Allah kita menjadi manusia yang seutuhnya. Karena hari ini belum tentu kita memanusiakan diri kita untuk menjadi manusia kalau cara berpikir kita adalah cara berpikir yang kecil. Karena manusia bukan makhluk biasa, manusia adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahkan dalam tataran penciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dalam kondisi penciptaan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam kondisi penciptaan yang terbaik. Maka dikatakan tentang manusia, yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, bahwasanya manusia itu adalah aqlun yudrik wa qalbun yuhid. Akal yang berusaha terus untuk menambah pengetahuannya, dan hati yang senantiasa dipenuhi dengan cinta, terlebih dengan keimanan, kita akan merasakan cinta yang terbesar
yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada manusia paling mulia, yaitu cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu kita tidak hanya melewati batasan haqiqatul iman, tapi kita bahkan bisa merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Maka dengan kita menjaga Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Karena semakin makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan penciptaan yang istimewa, tapi dengan ukuran yang mungkin relatif kecil dibandingkan dengan besar dan luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Maka kalau kita bandingkan diri kita dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, kita saksikan diri kita bukan apa-apa dibandingkan dengan langit yang Allah Subhanahu wa ta'ala bina. Namun bayangkan istimewanya manusia ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan sesuatu yang besar. Al-amanah, inna aradna al-amanah ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Sungguh kami telah menawarkan al-amanah kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, semuanya khawatir tidak sanggup menjalankan amanah itu, maka amanah itu dipikul oleh manusia. Maka betapa istimewa manusia, makhluk yang kecil ini sanggup untuk memikul dan insya Allah menjalankan amanah besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menawarkan amanah itu kepada makhluk-makhluk yang lain ternyata tidak sanggup untuk memikul dan menjalankannya. Wajar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panduan yang istimewa, yang luar biasa untuk manusia ini agar bisa memunculkan potensi kemanusiaannya. Maka selama bumi ini belum makmur, maka kita belum menjadi manusia seutuhnya, karena tugas kita menjadi hamba Allah, pemakmur bumi. Kalau buminya belum makmur, padahal tugas untuk memakmurkan bumi adalah tugas yang Allah pikulkan di pundak-pundak manusia, maka manusia ini belum menjadi manusia yang seutuhnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Al-Quran sebagai panduan yang dengan itu manusia terjaga untuk tetap menjadi manusia seutuhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran dan yang menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala dahulukan penciptaan, Allah Subhanahu wa ta'ala dahulukan pengajaran Al-Quran sebelum penciptaan manusia, yang walaupun mungkin secara pikiran kita harusnya Allah sebutkan dulu yang menciptakan manusia, dan baru kalau sudah ada manusianya dan mengajarkan Al-Quran. Tapi tidak demikian, karena redaksi Al-Quran adalah mu'jizat. Allah Subhanahu wa ta'ala dahulukan pengajaran Al-Quran baru penciptaan manusia, seakan manusia ini belum akan menjadi manusia seutuhnya kalau belum mempelajari Al-Quran. Maka kita menjaga Al-Quran dengan cara mempelajarinya. Kita menjaga Al-Quran dengan cara membaca dan menghafalnya. Kita menjaga Al-Quran dengan cara mengamalkan setiap yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalamnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan Al-Quran bukan sekedar manhaj, ya, tapi Al-Quran adalah mu'jizat. Dan Al-Quran bukan sekedar mu'jizat, tapi Al-Quran juga manhaj. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran, karena Al-Quran adalah gabungan manhaj dan mu'jizat. Maka kalau dahulu
Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat yang luar biasa dengan menjadikan api bardan wa salaman ala Ibrahim, menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya bisa menjadi ular, dengan tongkatnya bisa membelah lautan. Juga ada Nabi Saleh yang Allah Subhanahu wa taala berikan unta yang keluar dari batu. Juga Nabi Isa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kalau kita perhatikan ternyata mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat sebelum kita adalah sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pandangan yang tidak menggerakkan akal sama sekali, yang tidak kemudian menjadikan hati punya sensitivitas, merasa sesuatu luar biasa kalau di luar kebiasaan. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin yang demikian. Karena kalau seseorang itu baru bisa merasakan kebesaran Allah kalau melihat sesuatu yang di luar kebiasaan, maka otak atau akalnya akan tumpul. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki yang demikian untuk umat akhir zaman ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di balik setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala mengandung pelajaran yang luar biasa yang kalau kita amati, maka kita akan merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengajarkan kita tentang sesuatu yang sangat mendetail, yang nanti insya Allah ya akan kita simak dari anak-anak kita tentang bagaimana Al-Quran itu dengan urutan ayatnya. Ya, maka kalau Al-Quran sedetail itu, nanti ada urutan ayat yang urutannya adalah tauqifi, urutan surat yang urutannya juga tauqifi, kemudian susunan hurufnya, harokatnya, sedetail itu anak-anak kita mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, maka manusia adalah makhluk yang baru bisa merasakan sesuatu yang luar biasa kalau bisa melihat sesuatu dengan sangat mendetail, kalau bisa memikirkan sesuatu dengan sangat mendetail. Maka Al-Quran adalah salah satu wasilah kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah bi kalamihi. Dan baru kita rasakan luar biasanya Al-Quran kalau kita bisa mendalami hal-hal yang sangat mendetail dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, sebuah kitab yang disusun secara rapi ayat-ayatnya dan dijelaskan secara terperinci min ladun hakimin khabir, dari Allah yang maha bijaksana dengan hukum, hikmah dan ihkamnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala al-khabir yang maha teliti dengan setiap rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di balik setiap huruf dan di balik setiap ciptaannya. Al-Quran perlu kita lihat dengan sangat mendetail. Kemudian kita mengenal Allah dengan af'alnya, dan kita berharap agar anak-anak kita di balik setiap peristiwa yang dilihat, di balik setiap peristiwa sejarah yang dibaca dan dipelajari, bisa merasakan kebesaran Allah di situ. Karena di balik setiap peristiwa terkandung sunatullah, maka seorang yang mengenal Allah akan bisa membaca keadaan, yang dengan keadaan itu dia bisa bersikap dan tahu bagaimana menghadirkan solusi. Maka mereka yang mengenal Allah akan Allah berikan kemampuan untuk mengenal semuanya, tapi mereka yang tidak mengenal Allah maka akan luput banyak ilmu dan pengetahuan yang tidak mungkin akan bisa diketahuinya. Juga wasilah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melalui ciptaannya, ma'rifatullah bi khalqihi. Kalau kita melihat makhluk-makhluk Allah di sekitar kita, mungkin kita akan merasakan sesuatu yang biasa.
Makanya baru ketika di luar kebiasaan kita melihat luar biasa, hanya luar biasa. Nah, maka yang kita butuhkan apa? Melihat sesuatu dengan cara pandang yang tidak biasa. Karena generasi Qurani mempelajari Al-Quran dengan sangat mendetail, melihat setiap peristiwa dengan sangat mendetail, maka harusnya melihat makhluk-makhluk Allah juga dengan sangat mendetail. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai' yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjatan lillah wa hum dakhirun." Awalam yarau, apakah mereka belum melihat? Dan kata ra'a yara bisa melihat dengan ru'yah ainiyah, melihat dengan mata kepala kita. Tapi ra'a yara juga bisa ru'yah ilmiah, melihat dengan ilmu. Dan kalau sekedar melihat dengan mata, maka tidak ada bedanya kita dengan binatang. Ya, di mana binatang ini melihat dengan matanya. Tapi yang membedakan kita dengan binatang adalah kita diberikan ru'yah ilmiah yang sumbernya adalah akal, di mana akal pusatnya ada di qalb, dan di qalb juga ya terdapat tadi keimanan, ya terdapat cinta. Nah, maka kalau kita perhatikan ayat ini, apakah mereka belum melihat? Melihat apa ya Allah? Terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan Allah menggunakan kata ma. Ketika Allah Subhanahu wa taala gunakan kata ma, maka ma ini berlaku lil aqil wa li ghairi aqil. Untuk yang berakal dan tidak berakal, maka seluruh ciptaan Allah adalah ma. Yang Allah ciptakan min syai'. Ya, dari sesuatu, syai'. Dan syai' sesuatu yang bahkan tidak terbayangkan oleh kita, asal dia makhluknya Allah maka dia syai'. Bahkan menggambarkan sesuatu yang kita belum paham, kita gambarkan dengan syai'. Maka orang barat ketika menerjemahkan karya-karya ulama Islam tidak memiliki huruf yang bisa menggambarkan kata syai' ini, sehingga muncul huruf X. Yang dengan itu ya mereka menjelaskan sesuatu yang belum terpahami. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk melihat setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mendetail, bukan hanya ru'yah ainiyah, tapi ru'yah ilmiah. Yang dikatakan setiap ciptaan Allah itu memiliki dhilal, memiliki bayangan. Yang bayangannya itu berbolak-balik anil yamin, ke sebelah kanan, wasyama'il, dan ke sebelah kiri. Untuk kanan Allah gunakan bentuk mufrad, tapi untuk kiri Allah Subhanahu wa taala gunakan bentuk jamak. Dan fenomena tentang bayangan ini sesuatu yang menarik. Kalau kita melihat diri kita dengan cara pandang ilmiah yang sangat mendetail, maka setiap dari ciptaan Allah itu tersusun dari atom-atom. Dan kalau kita perhatikan atom-atom tersebut, ya maka dia terdiri dari kulit atom dan inti atom. Ya, ada elektron yang terus berputar, yang berada pada kulit atom, dan ada neutron yang ada di dalam inti atom, dan ya juga ya atom yang bermuatan positif, yang kalau kita lihat ternyata jarak antara inti atom dan kulit atom ya ternyata sangat jauh, ya sehingga para ilmuwan mengatakan 99,99% atom itu adalah ruang kosong. Maka termasuk diri kita ini adalah makhluk yang 99,99% adalah ruang kosong. Maka apakah pantas kemudian kita merasa diri kita besar,
sehingga menyandingkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin manusia bisa melihat hakikat dirinya, maka semakin dia merasa dirinya adalah makhluk yang kecil, sehingga dia selalu tunduk ya dan merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat itu Allah Subhanahu wa taala tujukan untuk orang-orang kafir, di mana untuk orang-orang kafir ternyata fisiknya saja di tataran atom-atom yang menyusun tubuhnya, ternyata atom-atom adalah makhluk yang berkesadaran, yang semuanya sujadan lillah, sujud kepada Allah. Tapi kenapa manusia yang Allah berikan akal itu justru kufur dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sujud. Kalau kita belajar bahasa Arab, wazan fu'al itu punya dua sentuhan makna. Fu'al yang jamak dari fa'il berkaitan dengan sesuatu yang dilihat oleh mata. Tarahum ruk'an sujada. Nanti ada jamak sujud, ya jamak dari sajid adalah sujud, tapi juga bisa sujud ketika dikaitkan dengan penglihatan. Dan seakan Allah Subhanahu wa taala meminta kita, karena kaitannya bukan basor. Kalau basor nanti ada pandangan dengan mata, ada basiroh, pandangan dengan mata hati. Tapi yang Allah minta dari kita adalah ru'yah. Dan ru'yah itu ada aini, ada ilmiah. Nah maka di mahdharah ini kita tidak mau sekedar melihat sesuatu dengan ru'yah ainiyah, kita ingin mengajarkan anak-anak melihat sesuatu dengan ru'yah ilmiah. Ya ru'yah ilmiah. Karena dibalik setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala ternyata bisa kita lihat. Dan kalau kita lihat hasilnya apa? Sujadan lillah. Semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan wahum dakhirun. Dan hum itu untuk yang berakal. Dan dakhirun jamak mudzakkar salim juga untuk yang berakal. Seakan setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala bahkan di tataran atom itu adalah makhluk-makhluk yang berakal. Tapi hari ini kalau kita melihat makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, kita anggap makhluk yang tidak berakal, makhluk yang biasa. Maka cara pandang kita baru ru'yah ainiyah, belum ru'yah ilmiah. Padahal generasi Quran itu kalau melihat sesuatu dengan pandangan yang sangat mendetail. Nah maka Al-Quran menjaga kita dari sisi itu. Kita mengenal Allah lewat kalamnya, dan Al-Quran sangat mendetail. Kita mengenal Allah lewat af'alnya, dan dibalik setiap sunatullah sesuatu yang sangat mendetail. Dan kita mengenal Allah lewat ciptaannya, dan dibalik setiap ciptaan Allah ada sesuatu yang sangat mendetail. Dan kemudian kalau kita ini adalah manusia, dan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah sesuatu yang sangat besar. Sedangkan kehidupan kita di dunia ini tidak lama. Ya maka karya apa yang bisa kita karyakan? Potensi apa yang bisa kita maksimalkan? Maka kalau kita melihat hakikat manusia dan juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, maka tidak terlepas dari ruang dan waktu. Ruang sesuatu yang bisa dipelajari. Waktu sesuatu yang juga bisa dipelajari. Ya maka secara ruang kita ini adalah makhluk 3 dimensi. Ya makhluk 3 dimensi. Satu garis adalah 1 dimensi. Ditarik ke sisi yang lain menjadi 2 dimensi. Ya sehingga memiliki panjang dan lebar, ketika diberikan tinggi maka menjadi 3 dimensi. Dan semakin tinggi dimensi sebuah makhluk, ya maka akan terlihat luar biasa dibanding makhluk yang secara dimensi lebih rendah. Nah secara ruang kita adalah makhluk 3 dimensi, tapi secara waktu dimensi kita 1. Karena waktu berjalan terus maju, ya kita tidak bisa memundurkan waktu, kita tidak bisa menghentikan waktu, atau kita juga tidak bisa mempercepat waktu. Karena kita hidup di satu alam yang terikat dengan aturan ruang dan waktu. Nah di saat tugas kita sebagai pemakmur bumi ini sangat banyak, dan kita memakmurkan buminya Allah ini ya dengan ilmu, maka perintah Allah itu iqra.
Dan ilmu yang harus kita pelajari sangat banyak. Makanya di Mahdharah pun ya 3 lapis ilmu yang kita target. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah, dan ilmu tentang ciptaan Allah. Sesuatu yang sangat banyak. Nah, namun waktu yang kita miliki sedikit. Cuman kalau kita lihat para salafun saleh dengan waktu yang sama seperti yang kita miliki, kenapa bisa menghasilkan karya-karya yang banyak, karya-karya yang besar? Maka ada pembahasan tentang waktu yang ini rananya bukan sekedar sentuhan materi, tapi sentuhan jiwa. Ya, karena jiwa itu sesuatu yang berbeda. Dan kita tahu waktu ini sesuatu yang memiliki kadar yang berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain. Kita bermimpi seakan sudah lama kita bermimpi, padahal itu hanya tidur yang sejenak saja. Atau kita merasakan mimpi kita itu terasa sebentar, padahal tidur kita lama. Ya, karena di alam mimpi kita punya dimensi yang lain. Ya, dan jiwa itu keluar ketika kita sedang tidur, tapi rohnya tidak keluar. Kalau keluar juga wassalam. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menggenggam jiwa itu, kalau Allah berkehendak Allah lepaskan kembali. Dan pembahasan tentang jiwa ini kita mengenal ada yang namanya mubasyirat. Ya, di mana kabar-kabar gembira itu Allah hadirkan, dan ternyata jiwa kita itu wallahu a'lam seakan bisa melintasi waktu yang berbeda-beda. Kita bisa melihat apa yang ada di masa yang akan datang, sehingga ketika kita kembali ke fisik kita ini, mimpi kita itu benar terjadi. Atau kalau kita baca karya-karya para ulama, ternyata mereka pun bisa bertemu dengan ya guru-guru mereka yang sudah wafat, padahal bisa jadi secara waktu sangat jauh bedanya. Syekh Al-Muti'i di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ketika beliau melanjutkan syarah dari Imam An-Nawawi dan As-Subki, beliau mengkisahkan tentang mimpi beliau yang bertemu dengan sosok muda. Ya, karena Imam An-Nawawi meninggal di usia 45 tahun, walaupun muda tapi wibawanya luar biasa. Dan di situ kemudian beliau bertemu dengan Imam An-Nawawi, padahal secara masa sangat jauh. Nah, berarti dimensi jiwa ini yang harus kita kejar. Kenapa para ulama dulu itu waktunya sedikit tapi karyanya banyak? Karena unsur jiwanya sangat kuat. Maka kita perlu mentazkiyah diri kita, dan Al-Quran itu sentuhannya jiwa. Ya, Al-Quran itu sentuhannya jiwa. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad dengan penuh keberkahan. Dan Allah tidak menyebutkan sisi mana keberkahan itu, artinya semua yang berkaitan dengan Al-Quran adalah barakah. Yang tujuan Al-Quran itu Allah turunkan liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Nah, hanya dari orang-orang yang mentadabburi Al-Quran itu waliyatadzakkara ulul albab, hanya orang-orang yang ulul albab, punya pandangan yang sangat dalam, punya akal yang sangat dalam dan sangat jernih, yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Maka kita berharap anak-anak kita di Mahdharah, kita jadikan mereka mengenal Allah lewat kalamnya dengan sangat mendetail. Maka mereka kita harapkan sampai menghafal Al-Quran itu, bahkan sampai urutan ayatnya, halamannya, ganjil genapnya, dan yang lain-lain sangat mendetail. Apakah tidak bisa? Bisa. Kemudian berkaitan dengan sunatullah, ya, kita ingin mengajarkan kepada mereka dengan sangat mendetail di balik setiap peristiwa. Kita bisa menghadirkan kebesaran Allah. Dan ke depan berharap di ilmu umum ini anak-anak kita bisa melihat sesuatu dengan sangat mendetail. Ya, karena kalau kita melihat sesuatu hanya biasa, ya biasa. Dan ada ungkapan idza kathural misas, jadi dengan sangat sering maka sensitivitas itu berkurang.
kita melihat alam sekitar kita itu terlalu biasa, maka sensitivitasnya kurang. Tapi bayangkan ke depan kalau anak-anak itu bahkan bisa melihat daun itu, apa yang ada di balik daun itu. Ya, dengan sangat mendetail, ternyata Allah ciptakan daun dengan sangat luar biasa. Ya, sehingga berharap ke depan itu ada lab gitu ya di Mahdoro itu, yang dengan itu anak-anak kita tidak hanya melihat dengan ainianya saja, tapi dengan ilmiah, dengan sangat mendalam. Ya, dan banyak hal yang bisa dipelajari bahkan di tataran atom itu, yang hari ini justru orang di luar Islam yang mengambil ilmu itu dan mengambil manfaat dari itu. Kenapa tidak kita? Padahal karakter generasi Qur'ani itu bi'aidi safarah kiramin bararah. Ulama berbeda pendapat siapakah safarah ini, ya, siapakah kiram dan bararah ini, apakah malaikat yang membawa wahyu Al-Quran ataukah manusia-manusia yang menerima wahyu Al-Quran. Dua-duanya tidak perlu kita pertentangkan. Dan safarah itu, kita mengenal kata safar, dan safar disebut safar itu dari kata isfar, terang. Kenapa? Karena dengan safar menerangkan karakter seseorang, dan dengan safar itu seseorang meninggalkan tempat tinggalnya untuk terpapar terang sinar panas matahari. Maka orang yang tersibawa dengan Al-Quran gak bisa diam hidupnya, selalu safar, haus akan ilmu. Maka kalau kemudian hanya diam di rumah, gak bertolabul ilmi, maka ada masalah dengan sentuhan Al-Qurannya. Dan kalau sudah semangat belajar seperti itu, kiram, dia adalah seseorang yang mulia pribadinya, dermawan pemberiannya, dan dia bararah, yang kebaikannya itu meluas. Maka mereka yang tersibawa dengan Al-Quran tidak ridho kalau kebaikannya itu hanya untuk dirinya, kebaikannya itu hanya untuk keluarganya, kebaikannya itu untuk alam atau untuk masyarakat sekitarnya. Bahkan dia ingin agar kebaikannya itu mencakup seluruh buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belum menjadi hamba Allah pemakmur bumi, mereka yang belum benar-benar tersibawa dengan Al-Quran. Maka kita berharap di haflah tasmi' Mahdoro ini, ya, karena yang kita haflai adalah tasmi'nya, bukan Al-Qurannya. Karena setiap hari kita haflah dengan Al-Quran kita. Tapi kalau untuk tasmi'nya kita perlu mengkhususkan hari, dan hari ini kita khususkan ya untuk merayakan ya pencapaian sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pencapaian anak-anak kita, dan juga semoga dengan kesyukuran ini Allah tambahkan kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga apa yang kita cita-citakan ya kita menjadi penjaga Al-Quran, ya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai manusia seutuhnya dengan menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah pemakmur bumi. Demikian barangkali yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.